Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung bersama Teacher Mai di Sentra Imtak. Good morning students. How are you today? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita membaca doa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Students, hari ini kita akan belajar tentang Al-Quran Hadis Surat Al-Ma'un, Akidah Akhlak Kalimat Tahlil, dan Fikih Salat Berjamaah. Apa itu arti dari Al-Ma'un? Al-Ma'un artinya barang-barang yang berguna. Surat Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat. Al-Ma'un termasuk surat Makkiyah karena diturunkannya di kota Mekah. Surat Al-Ma'un termasuk surat yang ke-107 dalam Al-Quran. Nama Al-Ma'un diambil dari ayat terakhir yang berbunyi wa yamna'unal ma'un. Apa isi dari surat Al-Ma'un? Surat Al-Ma'un berisi tentang orang-orang yang mendustakan agama. Ciri-ciri orang yang mendustakan agama adalah yang pertama, orang yang suka menghardik atau membentak anak yatim. Yang kedua, orang yang tidak suka memberi makan orang miskin. Yang ketiga, orang yang lalai dalam sholatnya. Yang keempat, orang yang senang dipuji oleh orang lain atau riya. Dan yang kelima, orang yang tidak suka menolong kepada sesamanya. Allah akan mencela orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Orang-orang yang mengerjakan sholat hanya untuk dipuji oleh orang lain atau riya. Akan tetapi Allah akan menolong orang-orang yang melaksanakan sholat karena Allah, bukan karena ingin dipuji. Selain itu, Allah juga akan menolong orang-orang yang saling menyayangi antar sesama manusia, yang menyantuni anak yatim, suka memberi orang miskin, dan suka menolong orang lain. Yuk kita dengarkan bagaimana sih bunyi surat Al-Ma'un? Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Selanjutnya kita lanjut dengan akidah akhlak, yaitu kalimat thayyibah tahlil. Apa itu kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah adalah kalimat yang baik yang diucapkan oleh seorang muslim. Bagaimana ya lafal kalimat tahlil itu? Kalimat tahlil berbunyi La ilaha illallah, yang artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah.
Kita tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Allah yang sudah menciptakan kita, Allah yang sudah memberi kita banyak kenikmatan. Janganlah kita berdoa atau memohon sesuatu kepada selain Allah, karena hal itu termasuk perbuatan syirik. Kalimat tahlil biasa dibaca ketika kita berzikir kepada Allah setelah sholat. Kalimat tahlil juga dibaca ketika seorang muazin mengumandangkan azan. Ketika seseorang akan masuk Islam, dia akan mengucapkan kalimat tahlil. Kalimat tahlil termasuk kalimat syahadat tauhid. Seseorang yang akan meninggal dunia juga akan dituntun untuk mengucapkan lafal la ilaha illallah, karena lafal la ilaha illallah adalah kunci masuk surga. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah maka akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud. Hikmah mengucapkan kalimat tahlil yang pertama adalah iman kita akan dijaga Allah dan akan semakin bertambah. Yang kedua, hati kita akan merasa tenang karena dijaga oleh Allah. Ketiga, hidup kita akan bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Orang yang sering melafalkan kalimat tahlil tidak akan mudah marah karena merasa bisa menjaga diri. Akan terhindar dari sifat iri, dengki, dan sombong. Demikian pelajaran kita akidah akhlak hari ini. Kita lanjut dengan fikih, yaitu sholat berjamaah. Apa itu sholat berjamaah? Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan secara bersama-sama dua orang atau lebih yang terdiri atas imam dan makmum. Apa ya hukum sholat berjamaah? Hukum sholat berjamaah adalah sunnah mu'akkad. Sunnah mu'akkad adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Bagi laki-laki, sholat berjamaah hukumnya mendekati wajib. Berapa ya pahala sholat berjamaah? Sholat berjamaah pahalanya adalah 27 derajat. Sedangkan sholat sendiri atau munfarid pahalanya 1 derajat. Yuk kita biasakan sholat berjamaah agar kita mendapatkan pahala lebih banyak lagi. Sholat yang dianjurkan untuk berjamaah adalah yang pertama sholat fardu, kedua sholat tarawih, ketiga sholat idul fitri, keempat sholat idul adha, kelima sholat jenazah, keenam sholat istisqa, yang ketujuh sholat gerhana matahari, dan yang kedelapan adalah sholat gerhana bulan. Sholat istisqa adalah sholat meminta hujan kepada Allah. Alhamdulillah, materi pada pagi hari ini selesai. Semoga materi pada pagi hari ini dapat dipahami. Let I say hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. All the praises and thanks to Allah, the Lord and the mankind. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.